Saya Natiara Aidini Milati Fadilah dengan NIM 230101191920024 dari Ilmu Kesehatan Ternak kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu penyakit pada sapi di sapi Super Semarang yang berlokasi di Bulusan. Apa itu anamnesa? Anamnesa merupakan wawancara dengan pemilik ternak untuk mendapatkan riwayat penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Hasil dari anamnesa dapat digunakan sebagai petunjuk jika ada gejala yang nampak dan segera dilakukannya pencegahan maupun pengobatan. Anamnesa bermanfaat dikarenakan dapat memberikan arah untuk pemeriksaan selanjutnya dan dapat diketahui penanganan serta pemberian obat pada ternak. Pengamatan yang telah dilakukan pada salah satu ternak sapi potong yang berada pada peternakan sapi Super Semarang bahwa sapi tersebut termasuk dalam komoditas sapi potong dengan bangsa atau ras simental. Sapi yang saya amati berjenis kelamin jantan yang ditandai dengan memiliki testis. Sapi simental tersebut berumur sekitar 1,5 tahun, ditandai dengan telah poil 1 pada gigi ternak tersebut. Lokasi peternakan yang saya amati berada di Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan pemilik bernama Mbah Aryadi. Biosecurity merupakan program yang dilaksanakan oleh peternak untuk mencegah bibit penyakit masuk di dalam lingkungan peternakan maupun luar lingkungan peternakan. Penyakit yang belum pernah ada dalam lokasi peternakan tersebut. Nah, biosecurity ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional yang meliputi sanitasi, isolasi, dan kontrol lalu lintas. Berdasarkan hasil anamnesa di peternakan sapi Super Semarang yang berlokasi di Tembalang, dapat diketahui bahwa peternakan tersebut melakukan sanitasi kandang dan ternak setiap hari. Kebersihan kandang merupakan satu yang harus diperhatikan oleh peternak karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Tempat minum dan makan pada peternakan ini sudah permanen dikarenakan agar tidak cepat rusak dan meminimalisir pakan tercacar sehingga lebih efisien dalam pemberian pakan. Berdasarkan pengamatan dari jarak jauh yang telah dilakukan pada peternakan sapi potong, didapatkan hasil bahwa posisi ternak berkelompok secara aktif dalam gerak dan tidak ada bagian tubuh yang tidak aktif bergerak. Ternak dalam kondisi sehat dapat dilihat dengan posisi berdiri yang normal, nafsu makan yang saya amati juga cukup baik, dan lahap saat memakan konsentrat maupun hijauan. Pada kondisi permukaan kulit cukup bersih, namun pada bagian bawah sedikit kotor, tidak ada kelainan pada permukaan kulit pada ternak tersebut. Permukaan kulit yang bersih menandakan bahwa sapi potong tersebut dalam kondisi yang sehat dan terbebas dari ektroparasit. Karena jika terdapat ektroparasit, maka kulit ternak dapat menyebabkan kerusakan pada kulit ternak. Kondisi lubang tubuh seperti mata, hidung, telinga, dan anus tampak bersih, dan moncong pada hidung nampak basah yang menandakan sapi tersebut dalam keadaan sehat. Ternak sapi potong bangsa simental yang saya amati dalam kondisi sehat, dengan bukti tidak ada penyakit pada ternak tersebut. Pengecekan kelainan tubuh ternak dilakukan dengan mengamati ternak dari jarak dekat dan didapatkan hasil bahwa tubuh bagian perut sebelah kiri dan kanan normal dan tidak ada kelainan pada abses, luka bagian luar, dan tumor pada sapi tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara menekan, mempalpasi atau memukul atau memfungsi bagian tersebut sebagai pedoman pemeriksaan terhadap tata letak organ di dalam tubuh. Dugor pada kulit sapi simental yang saya amati normal, dan ruminansi pada ternak tersebut juga normal dan cukup baik. Ruminansi merupakan tingkah laku mengunyah kembali pada pakan, serta warna pupil mata ternak berwarna bening yang menandakan ternak dalam kondisi yang sehat. Berdasarkan pengecekan status fisiologi pada ternak sapi potong yang telah dilakukan di sapi Super Semarang yang berlokasi di Tembalang, didapatkan hasil bahwa ternak tersebut memiliki frekuensi nafas sebesar 23 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi nafas pada sapi tersebut
sesuai dengan standar. Frekuensi napas diukur menggunakan telapak tangan yang didekatkan di depan hidung serta dihitung hembusan nafas pendek ternak selama 1 menit dan dibantu dengan pengamatan naik turunnya gerakan merusuk bagian dada. Frekuensi napas pada ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu lingkungan, tingkat aktivitas ternak, bahan pakan yang dikonsumsi, atau terdapat gangguan pada ternak. Pada pengamatan ternak yang dilakukan ternak sapi potong didapatkan hasil bahwa frekuensi denyut nadi sebesar 53 kali per menit. Hasil tersebut sesuai dengan standar. Standar pada sapi potong antara 40-60 kali per menit. Frekuensi nadi dapat diukur dengan melakukan perabaan bagian pangkal ekor dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk mencari hingga ketemu denyut nadi selama 1 menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi adalah faktor lingkungan, umur sapi, dan aktivitas fisik pada sapi. Sapi semetal yang saya amati memiliki suhu rektal sebesar 38,5 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan standar karena suhu rektal pada sapi potong berkisar antara 8 sampai 39 derajat Celcius. Pengukuran suhu rektal diukur dengan cara termometer klinis dimasukkan ke dalam rektal ternak dan ditunggu sampai termometer berbunyi, kemudian dibaca suhunya. Suhu rektal pada ternak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan metabolisme pada tubuh ternak. Jika tidak terdapat termometer, maka dapat diukur menggunakan tangan yang diletakkan kepada telinga ternak dan diidentifikasi. Jika anyep berarti ternak tersebut sakit, jika hangat berarti ternak tersebut dalam kondisi sehat. Hasil pengamatan yang dilakukan di sapi Super Semarang dapat diketahui bahwa jarak kandang dengan sapi dengan rumah pada peternakan tersebut berkisar 100 meter. Jarak kandang tersebut sudah memenuhi standar, di mana jarak minimal kandang dengan permukiman minimal 10 meter. Serta peternakan tersebut berada di lingkungan yang mendukung karena jaraknya cukup jauh dari permukiman serta dilindungi oleh peternakan Fakultas Undip. Sekitar kandang terdapat ternak lain namun jaraknya cukup jauh, berkisar 1.500 meter. Di mana jarak antara peternak satu dengan peternak lainnya standar minimal berjarak 1.000 meter. Sumber air peternakan tersebut berasal dari sumur atau sendang dengan pengambilan melalui pompa listrik serta telah memenuhi kebutuhan ternak. Bisa dilihat dari video berikut. Berdasarkan hasil pengamatan di sapi Super Semarang yang menjadikan predisposisi penyakit antara lain kurangnya kebersihan pada kandang. Padahal faktor utama penyebab penyakit yaitu kebersihan lingkungan yang kurang mendapat perhatian peternak yang merupakan faktor predisposisi bagi bakteri untuk berkembang biak dan lingkungan kotor menyebabkan sapi mudah terinfeksi penyakit. Kandang ternak sapi potong di sapi Super Semarang yang terletak di Tembalang juga tidak terlihat adanya ekstoparasit dan lalat yang dapat menyebarkan penyakit. Nah, berdasarkan hasil amnesa serta pengamatan dan pengecekan kesehatan ternak sapi yang telah saya lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ternak sapi potong terkait dalam keadaan sehat. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas tubuh dalam bergerak yang aktif, sikap berdiri yang normal, dan tidak terdapat luka pada tubuh ternak. Ternak memiliki nafsu makan dan minum yang sangat baik. Beberapa hal tersebut menandakan bahwa ternak dalam keadaan sehat, normal, dan tidak terjangkit suatu penyakit apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.